Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih telah hadir di sini. Pertama, saya di sini akan melaksanakan diseminasi untuk pembuatan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan waktu kepada ibu kepala sekolah untuk memberikan wejangan atau masukannya. Monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Oktarina Yoga Jatikusuma yang telah melaksanakan CGP angkatan 11 dengan lancar tanpa halangan apapun. Semoga saja akan lancar di tahapan-tahapan berikutnya. Semangat di dalam melaksanakan kegiatannya, menyelesaikan modul-modul dengan baik. Waktu dipergunakan sebaik mungkin, selesaikanlah dengan tepat waktu. Ilmu yang didapat dalam kegiatan CGP ini bisa ditularkan kepada teman-teman sejawat untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Kemudian untuk rekan-rekan semuanya, monggo, ini ada kesempatan pembukaan CGP angkatan 12. Silahkan diikuti, di mana nanti di dalam CGP ini banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat dalam kita mendidik anak-anak kita dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka, sehingga kita bisa menyesuaikan, menambah ilmu pengetahuan di dalam mendidik anak-anak kita. Diikuti, saya kira tidak menjadi momok ataupun beban dalam mengikuti CGP ini. Contohnya adalah Bapak Oktarina Yoga, meskipun dia mengikuti CGP tetap enjoy saja, bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan tugas CGP-nya pun juga terselesaikan dengan baik pula. Saya kira hanya itu wejangan-wejangan yang bisa kami berikan untuk Bapak Oktarina Yoga, serta semangat untuk teman-teman semua mengikuti CGP angkatan 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Ini langsung saja ya, kita mulai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif itu sendiri adalah satu, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga resolusi. Konsep ini nanti yang kita pahami di dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan
pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbhinneka global. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, stimulus respon, realitas atau keputusan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menangan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program atau PYP: toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup itu sendiri seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kasih sayang
Dan rasa diterima adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. 3. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada contoh hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. 1. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol yang yang harus kita pedomi sebagai Bapak Ibu guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. 1. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Hormat pada bendera selama 1 jam itu adalah hukuman. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Guru memposisikan sebagai pemantau ya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir, guru memposisikan diri sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Di sini saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu tadi termasuk posisi kontrol untuk guru sebagai apa? Yang 5 tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya betul, membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk posisi kontrol guru menempatkan posisinya sebagai apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk? Ya, betul, manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, betul. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Dan yang terakhir,
Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya betul, penghukum. Jadi murid tidak akan pernah dapat nilai jika tidak mau mengerjakan tugas. Lanjut berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat yang ada pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu proses atau suatu metode yang dilakukan oleh guru kepada murid untuk memecahkan masalah, tapi dengan cara tidak langsung memberitahukan penyelesaiannya. Jadi segitiga restitusi ini adalah membuat atau memposisikan anak supaya dia mau berpikir bagaimana dia itu bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri tanpa harus dengan bantuan Bapak Ibu guru. Satu, menstabilkan utilitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi kalau anak-anak sekarang banyak yang membuat kesalahan, itu adalah bagian dari proses pembelajaran mereka. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi dari pembelajaran itulah yang terus-menerus dapat meningkat sehingga menjadikan kegagalan menjadi kesuksesan. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara interistik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, itu tadi contoh videonya. Sebelum kita mulai, bisa dibantu untuk Bapak Ibu guru semuanya kita ice breaking sebentar supaya lebih segar lagi. Bisa berdiri semuanya. Ya, kita lakukan hal yang paling mudah saja. Tepuk semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini nanti ada contoh percakapan atau dialog saya dengan murid karena kasus-kasus tertentu.
Selamat siang, Abang. Abang, tadi baru dengar laporan dari penjaga sekolah kamu sering datang terlambat ya? Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sering terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Baik, Abang. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita sudah belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Apa? Ayo kita cari solusinya bersama. Apa? Sering datang terlambat pasti ada alasannya kan? Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah apa lagi? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya kan, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Oke, Abang, kamu sudah menemukan solusinya dan saya juga akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ini untuk kasus yang kedua. Selamat siang kita. Ya, sini Pak Yoga meminta waktu sebentar. Kita tadi Pak Yoga dengan laporan dari Purwaka, sebenarnya kamu sudah bersedia dengan laporan yang benar. Iya Pak, soalnya saya sebel. Kenapa kok sebel kita? Kita terus harus membaca dulu pekerjaan saya Pak, tidak ada PR, tapi itu lebih nah itu seperti itu. Oh begitu ya, wajar kalau kamu marah dan sebel. Jadi Pak Yoga ada buat kamu pasti sudah masalah. Kalau apa yang kamu lakukan terhadap Vino? Oh begitu. Tapi kamu sebut seperti itu ada alasannya. Ya wajarnya kamu merasa marah dan juga terikat karena pekerjaanmu di konteks itu saja. Bahwa sangat menghargai tindakanmu dan tidak lebih buruk dari itu. Sekarang ayo coba kita pikirkan apa tindakan kamu yang marah sampai mendadak sehingga itu sebagai sebuah keyakinan kelas A. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah jelas ya? Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Baik, jika menurut kamu itu penting, dengan keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, bukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, pas sekali tindakan kamu tidak jadi, sudah beres ya. Sekarang kamu benar-benar kelas. Dan yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu
merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, itu tadilah pemaparan dari saya. Di sini saya memiliki dua buah kasus yang nanti bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu guru semua, dibuat menjadi 2 kelompok. Ini untuk kasus pertama. Bisa nanti per kelompok diselesaikan per kelompok. Nanti saya minta buat dikasih waktu 10 menit, pripun cukup? Oke, 10 menit. Makin misalnya kurang diperpanjang betul nopo. Untuk hasil dialognya nanti bisa ditulis. Oke.
Bisa maju. Ambil. Amira, kamu dapat nilai berapa? Dapat nilai 60. Nilai 60. Aku malah lebih bagus dari kamu. Nilaiku 90. Makanya kamu tuh belajar lebih giat lagi. Harus semangat. Aku loh 90. Amira, kenapa kamu menangis? Aku diajak sama A karena nilaiku jelek. Oh, enggak apa-apa. Itu semuanya nanti kamu bisa berusaha feedback lagi dengan cara belajar. Sini kamu Ali. Oh, kenapa tadi kamu kok mengajak sama Amira? Oh, kamu tidak boleh begitu ya. Jangan berbangga dulu. Soalnya apa? Kamu itu berbangga diri merugikan temanmu sendiri. Karena apa? Temanmu sampai kamu ajak, sampai dia menangis. Jangan seperti itu. Itu kurang bagus. Jangan diulangi lagi ya. Ya. Nanti lebih semangat lagi ya belajarnya. Ya, sebenarnya sudah melaksanakan saling memaafkan ya. Ini guru mau mendamaikan sudah Amira antara Ali sudah berdamai. Jadi jangan diulangi lagi perbuatan yang seperti itu ya. Sesama teman kita harus saling menghargai, saling menghormati, walaupun sejelek apapun kita wajib kita hargai hasil dari teman kita. Tidak boleh menjelek-jelekan atau mengejek. Terima kasih. Dan itu tadi kelompok 1 bagus sekali, sangat menghayati. Untuk kelompok 2 bagaimana? Masih membutuhkan waktu? Apa? Siap maju? Oke ya. Silakan. Ya, untuk kelompok 2 siap ini. Oke. Ya, ada apa? Maaf Pak, saya cuma mau izin ke toilet. Ada
Saya Oh iya, silakan. Terus makan ya. Ini setelah Thailand nanti ke sekolah. Ya, ini jangan cerita ya. Terus itu ya gini Pak, kita itu sebenarnya tidak sembuh. Kita hanya berbohong untuk menghindari pelajaran Pak. Oh gitu. Ya. Nanti kalau kembali saya akan tidak lanjuti. Ya, terima kasih informasinya Pak. Terima kasih ya. Ya Pak. Terus kita? Iya Pak. Sebenarnya tadi ada laporan dari Pak Bisri. Nah, bahwa kamu itu bohong, izinnya ke belakang, tapi tidak benar-benar BAB atau buang air kecil. Tapi kalau diam di situ tempat atau bermain, nah itu kamu merasa bersalah atau tidak? Iya Pak, saya bersalah, saya berbohong. Ya udah, kalian karena kejujuran sudah jujur, berarti saya anggap baik. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia itu tetap ada salahnya. Jadi untuk kedepannya mohon kita untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Ya? Iya Pak. Bisa dipahami? Iya Pak. Ya udah, kalau gitu kembali ke kelas tidak. Ya Pak. Ya. Luar biasa ini Bapak Ibu guru semua ya, dalam mendalami peran sungguh luar biasa, bisa disejarkan oleh bintang FTV ya. Jadi aktor dan aktris ini. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyelesaikan dua tadi kasus yang berbeda. Itu tadi adalah termasuk penyelesaian dari segitiga restitusi. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru semua, ini kan guru kelas gitu. Guru kelas ini kan apakah sudah menyelesaikan masalah apabila ada kasus di sekolah dengan segitiga restitusi? Iya. Karena dengan segitiga restitusi tadi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Saya kira cukup sampai di sini pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Guru yang telah membantu saya dalam menyelesaikan bagian dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang akan saya selesaikan mungkin nanti malam karena deadline-nya adalah besok. Jadi ini kejar tayang terus dan harus segera diselesaikan. Mohon matur suwun. Apabila ada kurangnya, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, guru kelas 2 di SDN 1 Semampir. Perasaan saya senang sekali bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang telah dilakukan Pak Yoga. Banyak hal baru yang bisa saya dapatkan dan banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan. Antara lain 5 posisi kontrol guru dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang selalu berpihak pada murid dan juga menjadikan Pak Yoga guru yang teladan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Evelyn Wulandari dari kelas 5 SDN 1 Semampir. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif dengan narasumber Bapak Yoga Kusuma kemarin, saya sangat senang. Banyak hal yang saya dapatkan dari diseminasi tersebut, antara lain mengenai materi budaya positif, posisi kontrol guru, perbedaan keyakinan dan peraturan, sampai pada cara menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Harapan saya semoga kedepannya kita lebih berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Ayu Wulansari, saya kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Arya Setiawan, saya kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmani Puspita Dewi, saya kelas 5. Sangat bersemangat. Sangat senang karena seru sekali. Senang sekali. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat membuat kita disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain dan lebih baik lagi. Karena dapat membuat kita lebih tanggung jawab.